Kebakaran menghanguskan sebuah toko sembako yang juga menjual BBM eceran di wilayah Tanah Abang, Kecamatan Wolio, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara pada Minggu siang. Dalam video amatir terlihat sumber api berasal dari ruangan penyimpanan BBM di toko tersebut. BBM yang disimpan di dalam drum di salah satu ruangan di toko tersebut ikut terbakar. Menurut saksi mata, sebelum kebakaran terjadi, pemilik toko sedang mengisi BBM jenis Pertalite dari dalam drum di salah satu ruangan. Saat itulah BBM tersambar percikan api dan kemudian terjadi ledakan disertai api. Di rumah melakukan pengisian bahan bakar, setelah itu terjadi percikan api, terjadi kebakaran. Mereka melakukan komunikasi dengan damkar kebakaran. Kami terdapat laporan jam 8.00, kami tiba di tempat kejadian jam 8.45. 9 unit mobil damkar diturunkan untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian akibat kebakaran ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan orang di Subang, Jawa Barat turun ke jalan menggelar aksi bela Palestina. Massa juga menggalang donasi sebagai bantuan kemanusiaan untuk korban kekejaman Israel. Ribuan orang berkumpul dan berjalan kaki menuju lapangan Bintang Subang, Jawa Barat Minggu pagi. Mereka menggelar aksi bela Palestina dan mengecam kekejaman Israel yang kian brutal di Gaza. Massa berorasi mendesak kemerdekaan Palestina. Mereka juga menggalang donasi sebagai bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Selain berorasi dan menggalang donasi, massa juga berdoa bersama untuk keselamatan dan kedamaian warga Gaza. Karena salah satu bentuk kita untuk membela Palestina, peduli terhadap masyarakat di sana, peduli terhadap sesama manusia. Harapannya semoga kejadian ini cepat selesai, warga Palestina cepat merdeka dan gencatan senjata terus dilakukan. Hingga kini tercatat lebih dari 17.000 orang di Gaza tewas akibat serangan Zionis Israel. Tentara Israel terus menggempur permukiman, tempat ibadah, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan. Bertajuk Sumut for Palestine, ribuan umat muslim di Kota Medan menggelar aksi bela Palestina di halaman Istana Maimun. Dalam aksi damai ini, masyarakat juga menggalang dana yang terkumpul hingga 1 miliar rupiah. Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina, Ormas Islam di Sumatera Utara dan tokoh lintas agama menggelar aksi damai bela Palestina. Bertajuk Sumut for Palestine, warga memadati halaman Istana Maimun Medan hingga jalanan pada Minggu pagi. Dalam aksinya, massa menuntut Israel menghentikan genosida di Gaza serta memberikan kemerdekaan untuk rakyat Palestina. Massa aksi juga terus menyerukan gerakan boikot produk yang berafiliasi dengan Israel dan membangkitkan sentra UMKM lokal untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Tuntutan kita tetap, Indonesia akan memperjuangkan bersama rakyatnya sampai Palestina merdeka dan mudah-mudahan pembantaian kemanusiaan juga dihentikan. Ya, agenda penting juga adalah melanjutkan boikot, tentu dengan menghidupkan sentra-sentra ekonomi, UKM-UKM dalam negeri, dan mudah-mudahan juga terbangun jaringan-jaringan ekonomi baru di kalangan masyarakat Indonesia sehingga ekonomi Indonesia semakin baik dan bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Usai melakukan aksi damai, massa melakukan penggalangan dana dan terkumpul 1 miliar rupiah. Donasi ini akan diserahkan langsung kepada warga Palestina untuk memenuhi kebutuhan di sana. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ratusan etnis Rohingya kembali terdampar di pesisir Desa Blangraya, Kecamatan Muara Tiga Laweng, Kabupaten Pidi Aceh pada Minggu pagi. Para Rohingya saat ini sedang didata oleh pihak petugas di tepi pantai.
Beginilah kondisi ratusan Rohingya yang kembali terdampar di pesisir pantai Desa Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga Laweng, Kabupaten Pidi Aceh pada Minggu sekitar pukul 3 dini hari menjelang subuh pagi tadi. Menurut masyarakat setempat, kapal kayu yang digunakan oleh ratusan etnis Rohingya tersebut sempat terlihat sekitar pukul 1 dini hari yang berlayar di seputar pesisir, namun sempat digiring ke laut lagi. Ada 180 orang etnis Rohingya yang berada di dalam kapal kayu tersebut. Para etnis Rohingya berjalan kaki saat mendarat menuju ke Desa Blang Raya di Muara Tiga Laweng, Pidi Aceh. Dari jumlah Rohingya 180 orang, diantaranya terdiri dari laki-laki dewasa 53 orang, perempuan dewasa 74 orang, anak perempuan 27 orang, anak laki-laki berjumlah 26 orang. Mereka mendarat di Gampung Tuhabihu. Gampung Tuhabihu mereka tidak lama kemudian langsung menuju jalan kaki ke lokasi Blang Raya. Kondisi mereka saat mendarat bagaimana ini? Kondisi mereka saat mendarat orangnya sehat-sehat dan mereka tidak mengalami kesakitan. Ini berapa banyak mereka nih? Ini banyak 180. Dari Kabupaten Pidi Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Kedatangan pengungsi Rohingya membuka tabir dugaan praktik penjualan orang. Keterlibatan sejumlah jaringan TPPO internasional terungkap dengan keuntungan mencapai 3,3 miliar rupiah. Membludaknya pengungsi Rohingya sejak pertengahan November 2023 di sejumlah pantai di Provinsi Aceh kini menuai perdebatan. Sejumlah warga menolak kedatangan pengungsi Rohingya, seperti yang terjadi di depan kantor Kepala Desa Kuta Barat, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang beberapa waktu lalu. Aksi unjuk rasa menuntut pemerintah daerah dan UNHCR segera memindahkan 139 warga Rohingya berujung ricuh. Masa tak puas dengan kinerja UNHCR dan pemerintah karena dianggap lamban dalam penanganan pengungsi Rohingya. Banyaknya pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Presiden menyebut ada dugaan tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah Indonesia akan menindak tegas pelaku TPPO dan bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat lokal. Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini. Dugaan ini sejalan dengan terungkapnya kasus penyelundupan manusia etnis Rohingya jaringan internasional. Seorang warga Bangladesh yang juga diduga sebagai otak penyelundupan bernama Huson Bakhtiar berhasil diringkus. Dari sana kami melakukan penyelidikan sehingga kita mendapatkan keterangan-keterangan bahwa mereka masuk ke Indonesia ini dengan membayar kepada agen, dan diketahui bahwa yang lari-lari itu bagian daripada agen. Pelaku membawa para pengungsi Rohingya dari Bangladesh ke perairan Aceh, Indonesia dengan menggunakan kapal kayu. Setiap pengungsi Rohingya dikenakan biaya 50.000 taka atau sekitar 7 juta rupiah untuk anak-anak dan 100.000 taka untuk dewasa atau 14 juta rupiah. Jaringan TPPO ini berhasil meraup hingga 3,3 miliar rupiah dari hasil penyelundupan pengungsi Rohingya. Ya, untuk membahas terkait kedatangan pengungsi Rohingya, sudah bergabung bersama kami ada Pak Muslim Yusuf, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidi. Selamat sore, Pak Muslim. Selamat sore, Bu. Ya, Pak Muslim, ada berapa jumlah pengungsi Rohingya yang hari ini kembali tiba di sana? Jumlah pengungsi Rohingya tiba di Muara Tiga Kabupaten Pidi sebanyak 180. Baik, saat ini para pengungsi Rohingya apakah masih berada di tepi pantai atau sudah dipindahkan ke kamp pengungsian di sana? Sebanyak 180, Bu.
Ya, saat ini apakah mereka masih berada di tepi pantai atau sudah dipindahkan ke kamp pengungsian di sana, dan bagaimana kondisi mereka, Pak Muslim? Ali, minta tolong Ali. Mereka masih berada di pinggir pantai dari tadi malam sampai sore ini. Mereka belum dipindah ke tempat pengungsi. Baik. Berdasarkan cerita dari para pengungsi Rohingya yang baru tiba hari ini di Kabupaten Pidi, bagaimana mereka kemudian bisa berlayar hingga akhirnya tiba di Kabupaten Pidi Aceh ini, Pak Muslim? Mereka tiba pada jam 3 malam, oleh masyarakat tahu sudah ada pengungsi, sudah berada di pantai. Oke, bagaimana reaksi warga di sana? Mengingat sebelumnya banyak warga Aceh yang menolak kedatangan pengungsi Rohingya di wilayah mereka. Banyak masyarakat Kabupaten Pidi menolak kedatangan pengungsi yang ada di Kabupaten Pidi, apalagi yang datang baru-baru ini, semalam datang itu akan mereka menolak kehadiran mereka. Baik, lalu bagaimana dengan bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada para pengungsi Rohingya di sana, Pak? Apakah betul mengenai kabar yang beredar bahwa para pengungsi ini banyak yang menolak bantuan yang diberikan oleh pemerintah setempat? Pemerintah tidak memberikan bantuan kepada pengungsi, cuma yang diberikan bantuan itu berupa makanan adalah yang diberikan oleh UNHCR atau YOM. Baik, kemudian sejauh ini bagaimana koordinasi dengan pemerintah pusat dan juga dengan pihak UNHCR mengenai penanganan para pengungsi Rohingya yang terus berdatangan ke Aceh? Kami selalu berkoordinasi dengan mereka adalah supaya segera dipindahkan ke negara ketiga. Apakah sudah ada informasi atau keputusan kira-kira sampai kapan para pengungsi ini berada di Aceh dan nantinya akan dipindahkan kemana, Pak Muslim? Sampai sekarang belum ada keputusan pemindahan. Baik, Pak Muslim, kemudian bagaimana sebetulnya kondisi keamanan laut di wilayah Aceh sehingga kapal asing bisa dengan mudah masuk ke tepi pantai di Aceh? Itu saya tidak bisa jawab, yang bisa jawab adalah Angkatan Laut. Apakah sudah ada koordinasi penjelasan dari pihak Angkatan Laut? Kami tidak pernah koordinasi dengan Angkatan Laut. Baik. Baik, terima kasih Pak Muslim Yusuf, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pidi Aceh telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, akibat listrik padam, para pengungsi di lokasi pengungsian Rumah Susun Puspa Agro Sidoarjo, Jawa Timur mengamuk. Bahkan para pengungsi bertindak anarki dengan memecahkan kaca jendela dan merusak berbagai fasilitas. Beginilah suasana Rumah Susun Puspa Agro, tempat pengungsian internasional di Jemundo, Kecamatan Taman Sidoarjo, pasca mengamuknya para pengungsi Rohingya pada Jumat malam. Pengungsi Rohingya di lokasi ini diduga mengamuk lantaran aliran listrik di rumah penampungan tersebut padam akibat adanya kebakaran di sebuah gudang aplikator belanja online. Para pengungsi yang merasa terganggu aktivitasnya mengamuk dan memecahkan kaca jendela serta merusak berbagai fasilitas di lokasi pengungsian. Sementara itu, pihak kantor wilayah Kemenkumham Jawa Timur berjanji akan menyelidiki kejadian ini. Dengan terjadinya kejadian perusakan, maka pihak Rumah Detensi Imigrasi beserta jajaran Divisi Imigrasi akan melakukan penyelidikan dan membangun komunikasi dengan stakeholder terkait. Direncanakan Senin 11 Desember akan diadakan rapat dengan lembaga IOM untuk membahas persoalan yang terjadi dan mengantisipasi agar kejadian ini tidak meluas dan berdampak luas di tengah-tengah masyarakat.
di lokasi penampungan rumah susun Puspa Agro saat ini terdapat 301 pengungsi internasional dari berbagai negara, di antaranya Afghanistan, Somalia, Yaman, Iran, hingga etnis Rohingya dari Myanmar. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan.